Ya, kembali lagi di konten bereaksi. Udah Kali lama ini banget ya. iya udah lama banget. Karena kita ngucapin minal aidin wal faizin wal khairul batin. Oke, kita kembali lagi mereview film ya. Setelah sekian lama tidak mereview. Iya, jadi berhubung sehabis lebaran ada banyak sekali film yang tayang ya kan. Nah, kali ini di era gempuran horor yang sedang eksis ya. Kita menonton film yang bertemakan keluarga. Lebih family friendly. Family friendly. Kayaknya ini lebih cocok ditonton horor ya kalau buat acara setelah lebaran gitu. Dan ini tayang hari ini 17 April menemani minggu kedua lebaran teman-teman. Iya. Dan kita menonton film Dua Hati Biru. Ya. Jadi Dua Hati Biru ini yang belum tahu adalah sequel dari Dua Garis Biru yang telah tayang tahun 2019. Iya, disutradari sama Gina Esnur. sama ya. Sama. Sutradaranya Gina Esnur. Ya, kita selalu yakin kalau filmnya dia nggak pernah jelek gitu ya. Ya. Karena apa namanya? Waktu film Dua Garis Biru pun filmnya recommended banget kan. Ya, betul. Jadi pemerannya masih sama ya dengan yang Dua Garis Biru, yaitu ada Angga Yunanda yang menjadi Bima. Tapi ada perubahan nih di si istrinya Bima. Iya, benar. Yaitu Rara ini diperankan oleh Aisyah Nura Datau. Nura. Ya, menggantikan Zara JKT48 ya karena dia terlalu problematik. Enggak. Skip. Menggantikan Zara. Ya, gitu. ada juga Pak Arswendi Bening sebagai bapaknya Bima. Ya, Cut Mini sebagai ibunya Bima. Ada Lulu Tobing sebagai ibunya Rara. Terus ada Maisha Kana. Ada special appearance dari Hahel Amanda juga, kakaknya Bima. Ya. Terus ada dan juga tambahan yang sangat wow ya, menambah unik cerita si Dua Hati Biru ini ya, yaitu Keanu Angelo. Iya, betul sekali. Jadi ceritanya Dua Hati Biru ini melanjutkan kisah dari Dua Garis Biru ya. Dan ini latarnya tepat 4 tahun setelah si Rara ini kuliah di Korea. Iya. Jadi dia pulang ke tanah air dan tinggal di rumahnya Bima bersama itu ayah ibunya dan si yang sekarang ada anaknya. Oh ya, anaknya yaitu si Farel Rafiski sebagai Adam. Ya. Jadi Adam ini udah umur 3 tahun. Kan 4 tahun deh. Ya 4 tahun. Mau 4 tahun. Gimana cara mereka membangun keluarga kecil mereka yang baru ini berperan sebagai ibu dan ayah yang baik, gimana caranya menjadi ibu ayah yang baik, terus gimana menghadapi sebuah konflik dalam keluarga intinya gitu ya. Sepulangnya Dara dari Korea. Dan si Dara ini belajar nih gimana caranya jadi ibu buat si Adam. Iya, karena selama ini dia cuma ngelihat Adam dari layar handphone doang ya kan. Dimulai dari gimana Adam gak mau deket sama si ibunya gitu. Akhirnya gimana caranya si Dara ini untuk bonding sama anaknya Adam gitu loh. Terus kayak gimana permasalahan orang yang sudah menikah lalu tinggal di orang tua ya kan, menghadapi mertua dan segala macam. Itu sebenarnya relate ya. Bahkan detik-detik awal film ini sudah disuguhkan perasaan yang kurang nyaman. Jadi kurang nyaman jadi Angga sebagai kepala rumah tangga yang masih disetir sama orang tuanya gitu loh. Kamu ini tuh harus gini tahu cara mengurus anak gitu kata mamanya. Ya, karena mungkin orang tuanya menganggap mereka sebagai masih anak-anak gitu kan ya, yang kayak belum pantas untuk ngurusin anak lagi gitu loh. Istilahnya mereka anak-anak tapi udah punya anak lagi gitu loh. Akhirnya orang tuanya nggak percaya nggak percaya sama mereka, jadi segala keputusan atau apapun direcokin gitu lah istilahnya gitu kan. Jadi Angga nggak bisa menentukan keputusan sendiri dan Dara semakin tertekan ketika di rumahnya sendiri ya. Iya. Seperti kehidupan relate kan, pada akhirnya memang dua orang yang sudah berumah tangga harus tinggal sendiri ya. Akhirnya mereka memisahkan diri lah, entah dari ibunya Dara, entah dari ibunya Angga, Bima. Jadi kan
mereka memutuskan untuk tinggal sendiri di rumah kontrakan mereka gitu kan. Tapi apakah itu menjadi sebuah solusi dari masalahnya? Tentu saja tidak. Jadi di film ini tuh masalah tuh berlapis-lapis, ya nggak sih? Saking relate-nya jadi tuh kayak apa ya? Horor ya. Lebih menyeramkan dari film horor ini. Horornya tuh karena lebih. Ketika kita punya konflik di rumah tangga, orang tua ikut campur, gitu kan. Tapi masalahnya bukan cuma orang tua doang, tapi ekonomi juga gitu. Masalah ekonomi juga, masalah parenting anak. Terus mereka 2 orang muda yang baru punya anak dan umurnya tuh emang masih lagi gimana ya? Masih dari jati diri gitu loh. Jati diri dan emosinya tuh masih labil lah, masih belum bisa terkontrol. Wajar karena memang pada hakikatnya mereka punya anak di usia yang sangat muda gitu. Terus mereka juga memang belum sepatutnya kayak untuk menjalin rumah tangga gitu kan. Bahkan seperti konflik-konflik utamanya setelah si Bima dan Dara memutuskan untuk tinggal sendiri, muncul konflik baru seperti tiba-tiba si Adamnya nih hilang. Iya, benar. Pergi keluar dan akhirnya ribet. dan dia nggak bisa menyelesaikan itu sendiri. Orang tuanya juga ikut mencari gitu loh. Dan akhirnya ketika ditemukan, ya udah terjadilah tuh emosi yang meledak dari orang tuanya si Bima. Mulai sekarang Adam kita yang bawa gitu lah. Kayak gitu. Nah terus jadinya lah disitulah mereka sadar bahwa mereka sebenarnya harus belajar lagi sebagai orang tua ya kan. Karena mungkin karena mereka masih orang tua muda, mereka masih mentingin apa ya, egonya gitu loh kan. Akhirnya ya mereka mau belajar lagi. Cuma apakah belajar itu prosesnya juga mudah? Kan enggak. Tidak. Karena dia harus bergulat dengan kebutuhan lagi, kan? Harga ego diri, dan kebutuhan hidup. Dan di sini ternyata Angga ini ya kurang bisa mencukupi ekonomi keluarganya lah. Iya benar. Jadi akhirnya si Dara ini mau mengambil alih, ya dah pekerjaan aku yang urus, ya? Kamu urus anak di rumah. Apakah itu mau menyelesaikan masalah? Tidak juga dong. Itu permasalahannya tuh sebagai laki-laki gengsi dong. Harga dirinya di mana? Harga diri di mana? Apalagi udah dipanas-panasin sama bosnya yang nggak tahu sebenarnya dia tuh nggak sadar tau. Emang bosnya nggak sadar dia kayak emang lo mau diinjek-injek sama istri lo gitu kan. Ya itu jadinya kayak misalkan udah satu masalah muncul ya selesai gitu kan, misalkan mereka udah bisa ngatasin itu, lalu masalah lain muncul muncul lagi gitu kan. Tapi yang hadir dalam permasalahan di film ini memang ya itu realitanya kan. Iya betul. Ya mertua, gimana hubungan menantu sama mertua, terus tadi ekonomi, terus harga diri laki-laki yang nggak kerja gitu kan. Terus perempuan yang bekerja gitu, istri yang bekerja gitu. Sebenarnya misalkan si Daranya nggak bermaksud untuk untuk menyepelekan Bima, tapi Bimanya merasa insecure dan merasa diinjek-injek gitu. Padahal mungkin ya Dara cuman hanya membantu ekonomi keluarganya aja kok. Dan buat anaknya juga kan dia selalu bilang kayak gitu ya. Cuma mungkin cara penyampaiannya Dara tuh mungkin meluap-luap emosi gitu. Intinya mereka 2 orang muda yang masih harus membenahi emosi mereka dan ego mereka gitu kan. Dan akhirnya dengan keputusan masing-masing ya, dengan ego masing-masing juga tidak menyelesaikan masalah gitu loh, dan hanya membuat masalah mereka tambah runyam gitu. Ya kerjanya jadi nggak fokus. Iya benar. Berbagai peluang yang masuk jadi ya masalah di dirinya kembali masing-masing gitu loh. Tapi karena mereka sudah menikah dan harus melihat harus bertemu setiap hari, akhirnya konfliknya itu jadi yang sebenarnya kalau misalkan itu kan konflik pribadi ya. Kayak masalah rasa insecure atau rasa apa, itu kan konflik pribadi, tapi karena mereka sudah berumah tangga, akhirnya konflik itu jadi bergesekan gitu loh. Jadi bermasalah untuk satu sama lain gitu kan. Tapi apakah selanjutnya akan seperti itu hubungannya di film ini? Bisa ditonton di gimana cara mereka buat nyelesain permasalahan mereka, gimana? Apakah semua ini ada solusinya? Bisa ditonton di filmnya ya. Karena kalau kita nonton trailernya juga mikir ini gimana ya solusinya, pusing gitu. Untuk yang mungkin berumah tangga sangat relate ya keadaan di film ini. Nah buat yang apalagi belum pasangan muda ya. Nah pasangan muda, apalagi yang buat belum berumah tangga. Untuk yang belum berumah tangga, jadi tuh insecure buat memulai gitu loh.
Karena nonton film ini, aduh, makin gak yakin ya. ribet sekali nih. Nggak gitu, tapi kan jadi pembelajaran kita ya. Nah, kalau misalkan untuk yang rumah tangga ya pembelajaran juga untuk membenahi kayak perspektif lain gitu ya. Terus juga buat yang belum rumah tangga ya gambaran realita seperti ini gitu kan. Gitu. Dan kita juga bisa ngeliat tuh gimana cara Adam mewarnai hidup mereka gitu kan, dengan segala tingkah toddler yang ada aja projectnya. Surprisingly dia bagus deh secara acting. Iya benar. Dan surprise-nya juga adanya hadirnya kayak di film ini tuh malah jadi bikin seger ya. Komedinya tuh masuk lah. Tegang gitu kan. Karena jadi ingat actingnya dia di Keramat 2 gitu. Iya. Memang dia cocok banget buat ngisi-ngisi komedi yang harusnya hadir di film gitu, supaya nggak jenuh dan terlarut dalam drama. Iya benar. Nah, jadi perannya si Keanu di sini benar-benar mencairkan suasana lah gitu kan. Dan gimana acting yang orang tua mereka juga nggak pernah ngecewain ya, sama seperti sebelumnya. Bagus, banyak moral value-nya sih, iya kan? Banyak di film ini menghadirkan shot-shot yang seperti di film pertama ya, seperti one shot. Itu beberapa kali hadir, walaupun nggak sepanjang satu one shot di adegan di film pertamanya. Tapi film keduanya ada beberapa long shot one take yang oke juga sih. Kayaknya mereka juga ngehadirin Easter egg kayak contohnya ondel-ondel warna biru. Kita juga nggak tahu. Ada kerang darah kembali ya. Iya. Terus habis itu ya pokoknya sebenarnya pada dasarnya kalau misalkan yang sutradain si Gina ini tuh dia selalu ngehadirin scene-scene yang cantik gitu loh, yang on point gitu, yang nggak biasa tapi tersirat gitu maknanya atau apa gitu. Nah mungkin kehadiran siapa tuh namanya Naura gantiin si Zara, menurut kamu sendiri gimana? Ya secara acting oke lah. Karena Zara oke, cuman karena mungkin beberapa pertimbangan ya, jadi diambil sama aktor lain. Mungkin dan Naura ini bisa mampu untuk menghandle semua itu sih, jadi memberikan jadi kita nggak ngangong-ngangong atau jadi asing dengan filmnya bahwa itu adalah Dara. Karena pun mungkin ada jeda 4 tahun untuk kayak emang Dara harus berubah gitu loh. Harus berubah. Gitu kan. Bukan Dara yang jadi meskipun SMA lagi gitu meskipun aktornya ganti, Dara yang baru ini bisa stand out di ceritanya gitu. Iya, benar. Mungkin di beberapa konflik kurang mencapai maksimalnya ya. Jadi masih ada yang tertahan lah untuk si Dara dan Bimanya gitu. Jadi yang bikin kita tuh kayak masalah ini terus yang dipermasalahin gitu. Nggak ada konflik yang paling puncaknya gitu. Kayak misalkan waktu di 2 Garis Biru gitu ya. Kan puncaknya adalah ketika tahu bahwa si Dara hamil. Itu adalah puncak dari segala emosi ya kan. Pasti kalau film yang bersequel pasti kita bandingin sama film sebelumnya ya kan, karena memang kita lihat apalagi film pertamanya memorable banget scene-nya gitu ya. Cuma mungkin di sini agak kurang lepas kali ya. Untuk scene yang meledak-ledaknya kayak agak kurang lepas, mungkin emosinya gitu ya. Pendewasaan di sequelnya ini dapat lah ya. Iya. Mereka juga nyelesain konflik ini dengan walaupun yang berlapis-lapis tadi atau banyak, tapi mereka nyelesain ini satu gitu sampai yang menemukan titiknya dengan dengan baik, dengan tidak terburu, bukan nggak buru-buru, maksudnya nggak yang dipaksain gitu. Ya, betul. Jadi kayak entah itu endingnya buruk atau baik kan bisa kalian tonton sendiri. Ya, sampai di rating untuk Dua Hati Biru kira-kira dikasih rating berapa nih? 8/10. 7,5/10. Semoga ini menjadi film yang baik ditonton oleh seluruh keluarga di Indonesia terutama untuk pasangan muda yang baru menikah ya. Bagaimana tapi bisa menyikapi persoalan. Nontonnya harus dari awal kalau bisa ya. Maksudnya nggak rugi kok buat nonton dari 2 Garis Biru ya. Karena itu benar-benar edukasi buat kalian untuk ini tuh impactnya dari masalah yang sebelumnya gitu loh. Di film pertama inilah yang terjadi gitu. Walaupun tidak semuanya seperti ini. Kalau kedua-duanya orang kaya. Oke. Gitu. Oke, gitu aja, sekian dari kami ya untuk review Dua Hati Biru. Betul. Sampai ketemu di konten bereaksi selanjutnya. Masih ada film-film yang belum kita review. Iya betul.
tungguin aja karena akan banyak yang akan review. Udah, bye bye, sampai ketemu lagi. See you.